when you heard the first time about this news, you guys at where? Nehi Sumba saat itu kalau nggak salah ya. Yes. In one of the most beautiful place in Indonesia. Cerita dong, gimana kalian merespon hal yang sangat tidak mudah. Pada saat itu gue shaking, gue lemes, gue udah nggak ada tenaga. Jujur Ya, aja waktu itu. pasti. Dan gue sampai nggak bisa nangis, dan gue ya udah gue berdoa. Yang bisa gue lakuin aja gue berdoa. Pernah nggak, even though it's just split in your mind, has it ever crossed your mind to leave Gisel? Hai guys, nah kali ini aku pengen lagi-lagi berbagi racun kecantikan buat kalian. Jadi waktunya aku untuk nge-review nih. Seperti biasa, kalau nge-review nggak pernah pengen nge-review atau ngeracunin kalian kalau aku sendiri nggak puas sama hasilnya. Nah yang ini aku beli beberapa minggu yang lalu, aku sempat cobain beberapa diantaranya dan hasilnya super satisfied. Makanya sekarang waktunya aku untuk ngeracunin kalian. Jadi ini adalah produk yang bukan baru pertama kali aku pakai, namanya adalah Scarlet Whitening. Nah, mereka terdiri dari 3 macam varian guys. Yang pertama adalah body scrub. Biasanya aku pakai itu seminggu sekali. Nah, yang kedua adalah shower scrub, which is ini produk yang tiap hari saat gue berangkat mau aktivitas dan juga kembali saat aktivitas, tiap hari sehari 2 kali aku pakai. Dan pastinya dong jangan cuma pakai shower scrubnya aja, tapi juga harus pakai body lotion. Kenapa? Karena walaupun kita beraktivitas nggak selalu di outdoor, di indoor pun kulit juga harus dijaga, tetap harus sehat karena yang namanya AC, lampu juga bisa bikin kulit jadi kering. Dan ada kabar gembiranya nih. Ini dia nih yang paling racun di antara racunnya guys. Kenapa? Karena Scarlet Whitening ini emang bener-bener deh. Mereka baru aja mengeluarkan varian terbaru dari body lotion mereka, yaitu namanya Fresh. Dan aromanya ini bener-bener plek-ketumplek mirip banget sama parfum favorit aku, yaitu Jo Malone yang varian English Pear and Freshia. Nah ini dia guys, yang warna kuning ini benar-benar varian terbaru dari Scarlet Whitening, which is my super favorite. Nih, aku cobain ya. Wow, nggak pakai lengket dan langsung meresap nih ke kulit. Dan yang paling bestnya lagi adalah bener-bener ini sih aromanya sama banget sama Jo Malone English Pear and Freshia. Kalau yang ini tuh dulu juga merupakan salah satu varian Scarlet Whitening body lotion favorit aku banget. Karena aromanya mirip banget, plek-ketumplek banget sama aroma dari parfum yang juga sempat viral banget. Yaitu, apalagi kalau bukan bakaran. Nah kalau yang hijau ini adalah varian Fantasia. Aromanya gak kalah enak sama yang 2 tadi. Dan yang ini adalah body scrub my all time favorite from Scarlet Whitening, Romansa. Romansa body scrub ini aku rajin pakainya yaitu seminggu sekali. Dan abis dipakai kulit benar-benar kerasa lembut banget. Guys, kalau yang 2 ini adalah shower scrub kesayangan aku dari Scarlet Whitening. Dua-duanya ini guys fungsinya adalah untuk brightening. Dan masing-masing juga mempunyai scrub yang lembut banget. Jadi aman untuk dipergunakan setiap hari. Yang ungu ini aromanya adalah pomegranate. Dan yang biru ini aromanya lebih fresh. Cocok banget untuk dipakai pagi hari, yaitu cucumber. Nah, karena saat ini banyak sekali pemalsuan produk Scarlet, kalian bisa cek keasliannya dan mengunjungi website Scarlet. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Udah wangi dan seger, jadi semakin semangat beraktivitas. Hai guys, hai komedo, komunitas milenial. Hai, semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, kali ini aku pengen ketemu sama salah seorang teman dekat aku dan
aku yakin banget nih di vlog kali ini kita bisa belajar banyak banget mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan si teman dekat aku ini, impact-nya apa, lesson of life-nya apa, dan mudah-mudahan bisa memberkati semua teman-teman yang juga suka menyaksikan vlog aku. 1, 2, 3, jawab semuanya. Penasaran kan? Yuk, cowok ganteng. Let's go. Apa kabar, Jack? Sehat? Baik, sehat. Siap, kita makan dulu sambil ngobrol-ngobrol ya. Let's go guys. Guys, kita udah sampai di Fogo Brazilian Barbecue. Karena kita pengen makan, automatically pasti masker harus dibuka. So, protokol kesehatan nggak boleh sampai kendor. Tapi aku bersama dengan tamu aku ini, karena kan kita lumayan sering ketemu nih dan hangout bareng. Jadi, aku memang sudah rajin melakukan PCR swab. Dan temanku ini juga sudah melakukan PCR swab dan kami berdua sudah negatif. So, it's quite safe for both of us to take off our mask pada saat ngobrol, tapi tetap jaga jarak dan pada saat makan. Seperti biasa, begitu masuk ruangan kita semprot-semprot dulu guys, ya supaya aman semuanya dan sehat. Hai guys, hai Komedo. Akhirnya kita berjumpa di 1, 2, 3 jawab semuanya. The one and only, please give it up for Wijan. 1, 2, 3 jawab semuanya dulu dong. Oke. 1, 2, 3 jawab semuanya. Apa kabar, Bo? Baik. You're good? Puji Good. Tuhan, sehat? Sebenarnya sih gue nggak perlu nanya apa kabar karena kita sih lumayan regular, sering ketemu ya. Karena kita gue, Wijin, Gisel itu dan juga Boy, Ya. kita berada pada satu komsel, Komunitas. satu gereja yang sama gitu. Tapi kan, nih gue tahu banyak teman-teman yang banyak mempertanyakan Wijin apa kabar. Walaupun mungkin sudah nonton kemarin di vlognya Ya. Boy gitu ya. Mas, sorry, mau minta tanda tangan atau mau kasih daging? silakan. Wah, ini enak banget guys ya. Ini kita lagi ada di Fogo Brazilian Barbecue. Ini dagingnya apa mas? Sirloin. Oh, I love sirloin. Itu apa mbak? Aduh, ini apa? Kalau ini Ini yang sweet and savory. sweet Oke. and savory. Oke, boleh dong. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Luar Wow. biasa. Oke mas, cukup. Takut kolesterol ya. Oh, nice. Aktivitas sekarang ngapain aja? Saya, kalau aku sih sekarang kebanyakan kerja sih. Di luar Fokus dari kerja ya? di luar dari apa? Di luar dari kehidupan sehari-hari. Iya. Pacaran. Um, Kerja sekarang ya banyak target lah tahun ini yang aku kejar supaya bisa lebih baik lah di tahun ini gitu. Oke. Apalagi, How are you? Are you I'm okay? good. Oh, I'm okay. You're okay. I'm okay. You're okay right now? You weren't okay before? Atau you always okay? Puji Tuhan. Karena kenapa gue nanya gitu? Karena menurut gue lo tuh orangnya menurut gue di kacamata gue Iya. sepanjang berteman sama lo setahun lebih, lo tuh orangnya quite stable emotionally. Di luarnya ya, kan gue nggak Di tahu kalau luarnya, dalamnya lo benar. berdua sama Gisel ya. Tapi kalau di luarnya tuh gue ngeliatnya lo tuh tenang terus. Jadi kadang-kadang mana tuh momen gue nanya, Zin, are you okay? Maksudnya nanya ngecek dalamnya lu Iya. gitu. Oke, kalau selama ini kan Kamel berteman Iya. sama aku, Iya. lihat aku kayaknya stabil Yes, aja gitu kan, yes, flat yes. aja. Karena aku Iya. orangnya tuh nggak gampang cerita sama orang. Oh lo tuh justru sebenarnya orang agak tertutup ya, introvert? Iya. Oke, Gua iya. nggak gampang cerita sama Yap. orang. Kenapa? Karena gue belum tentu nih Iya. tepat gue cerita sama dia gitu. Yes, betul, Jadi gue setuju. bukan insecure sih, tapi kayak gue lebih baik gue You're being selektif dan Iya. gue lebih baik bicara ke Tuhan Oke. dari hati. Oke. Ini bukan soal religius ya. Karena kadang-kadang orang gini, begitu ada masalah, tiba-tiba kuat dan segala macam, langsung Exactly. religius. Makanya kan orang selama ini juga nggak tahu kan bahwa gue 1 tahun ke belakang ini, Ya. gue tuh sama Gisel join di komunitas ini, Komsel Yes, ini, yes. dan kita benar-benar tuh hidup dimana kita komitmen berdua bahwa Iya. yuk kita hidup, maksudnya hidup Hidup kudus dalam di depan Tuhan, Tuhan. Wow. gitu. Jadi kayak it's not that easy loh. Oh, I'm sure it's not. Dan ketika kita udah memutuskan itu, Iya. berantem pertama. Kenapa? Konflik. Berantem ya ada aja hal kecil Iya, yang kayak iya. cuman kayak contoh ya, pindahin Iya. barang aja. Iya. Kok kamu gak mau pindahin sih? Padahal itu kan hal kecil gitu loh, tinggal pindahin doang misalkan Iya, gitu. iya. Itu bisa jadi berantem. Oke. Gitu. Jadi waktu itu memang berantemnya bisa jadi gede Iya, gitu. iya, iya. Gitu, dan itu baru loh kita memutuskan untuk
join di Komsel. Yes, jadi bukan justru pada saat lo makin dekat sama Tuhan, life it gets easier. Exactly. Enggak juga. Enggak, bener justru gue banget. ngelihatnya Gisel nih, lagi dia bener-bener ibarat yang dekat sama Tuhan, pengen Yeah. serving God Yeah. with all her heart gitu. Dung, masalahnya sih gila. Oke Jin, berapa lama lo udah menjalin hubungan sama Gisel sampai saat ini? Wah, gue lupa ngitungnya gimana ya. More than 2 years? Since Februari ya, waktu itu. Februari 2000 berapa ya? Lupa gue. 2 tahun, 3 tahun? 2 tahunan ya sih. 2 tahun. Pertama kali ketemu Gisel, beside physical attraction, apa ya yang di diri Gisel tuh yang membuat lo interested? Karena, mohon maaf nih, Wijen kan single. Oke, Gisel cantik, seksi, oke lah. Tapi kan nggak semua laki-laki bisa menerima buy one get two. Iya. Tapi you have your choice, right? Iya, Gitu. benar. Jadi pada saat aku pertama kali ngeliat dia, Iya. waktu itu kan lagi makan di satu restoran, diajak sama si Butet. Ya, temannya Gisel. Iya, terus kayak, ih, orangnya asik ya, kayak dia seperti biasa kan. Apa namanya, mami catering ya kan, dia Iya, kan iya. kalau ini Mana. serving gitu. Terus dia iniin saya gitu kan, Kasih makan. ambilin aku gitu kan Ya, kayak. itu kan modus. Iya, gua nggak tahu kayak. Iya. Dia nggak ke gua doang sih sebenarnya, ke yang lain-lain. Enggak, gitu. ya emang tuh sifatnya Gisel sih. Iya. Iya. Terus habis itu ya, wah, ya aku baik banget gitu kan, kayak Iya. kayak bukan gua doang, tapi ke orang lain empatinya tuh tinggi Iya. ini banget gitu loh. Iya, oke. Tinggi banget dan gue lihat terus dia orangnya baik, Yes. ngomongnya juga asik, nyambung. Ya udah di situ lah. First impression Jadi makin gua langsung cocok. Oke, tapi sekarang the more you get to know Gisel deeper, apa karakter dia yang justru bikin lo after all this big storm, ini nggak kecil loh, apa namanya goncangannya kan, you finally choose to stay. Karena mungkin aja ini banyak netizen bilang, gila, Wijen, there must be something yang bikin Wijen tuh mau stay. Karena you have choice, karena kan kalian belum menikah. Orang nggak tahu ini sih Kak Ya. sebenarnya. Di saat dia ada saat-saat seperti ini, dia lagi mungkin di bawah. Tapi tuh aku kan juga ada masalah sendiri di Ya. kerjaan segala Ya. macem. Ya. Tapi dia masih bisa support aku. Ya, Secara apa? Secara mental, secara Ya. rohani dia selalu berbicara tentang Ya. firman Tuhan. Dia menguatkan aku di situ gitu. Ya. Ya. Dan sebenarnya yang lebih taat sebenarnya dia gitu malah. sebenarnya Sekarang. saat ini yang lebih taat tuh Gisel. Iya, kayak baca renungan sehari-hari aja dia wow. Ya. Sampai wow. Oke. Gila, Tuhan tuh bener-bener ngejamah dia, bener-bener ngerubah dia, like bener-bener semua diubahkan gitu. 180 derajat ya. wah, gila banget deh. Iya, Malah kayak, iya. kamu udah baca Bible belum? Oke. Oh iya, belum. Justru dia yang remind kamu. Dia remind aku terus. Kadang-kadang aku ngerasa kayak, aduh, gimana ya? Aku kayak, bukan nyebelin ya, tapi Iya. kayak, oh yaudah deh, positif thinknya adalah, oke, dia care sama gua, dia Oke. kita pengen bertumbuh bersama, Ya. ayo gitu. Okay. When you heard the first time about this news, you guys at Nihisumba saat itu kalau nggak salah ya. Yes. In one of the most beautiful place in Indonesia. Cerita dong, gimana kalian merespon hal yang sangat tidak mudah. Jadi gini, waktu itu kapan ya? Waktu itu malam, kita lagi makan, lagi Ya. ngobrol-ngobrol, Ya. nah terus one of my friend Ya. telepon, Oke. Jin, ini lagi ada yang viral nih, Ya. dari video, Ya. video apaan? Ya gitu deh, Ya. itu kan udah yang sebelumnya kali, gitu Oke. kan. Ya, kan sebelumnya juga pernah ada masalah kan? Iya. Yes. Ya. No, ini yang ada lagi. Ya. Gua minta izin ya, Ya. gua kirimin. Oh, temen lo ini temen yang lo percaya ya? Iya. Oke. Ya. Terus abis itu kirimin sama dia. Oke. Wah, terus gue waktu itu lihat tuh lagi gue langsung ke WC. Shaking nggak lo? Gue ke WC, terus gue pada saat itu di titik itu gue langsung berdoa. Gue berdoa maksudnya, Tuhan, gue nggak tahu nih kedepannya nih bakal ada apa. Tapi gue percaya bisa orang baik Ya. dan gue udah maafin dia gitu loh. Oke. Langsung? Iya, gue berdoa sama Tuhan. Gue sayang sama dia dan gue memutuskan gue maafin dia. Oke. Did you know before you found about that
you know that video, did you know about that thing? Did Giselle already told you? Makanya lo sampai ngerasa I already forgive her? Nggak sama sekali. No. Tapi begitu lo lihat, lo udah forgive dia langsung. Ya pokoknya Atau gue it pas takes gue time? lihat dan gue bilang sama Tuhan bahwa gue nggak tahu apa yang nih bakal terjadi. Ya. Apapun itu, gue akan berjalan bersama dia, gue maafin dia, dan gue sayang sama dia. Jadi lo nggak pernah tahu, kalian nggak pernah discuss soal itu karena it's in the past, right? Gue nggak pernah tahu. Yes. Tapi the moment you found out about that video, lo langsung bilang bahwa lo akan temenin dia. Yes. Dan lo udah maafin dia. Iya. Wow. Kok bisa sih, Jen? Karena gini, menurut gua kalau kita cuma mikir sebagai manusia, pasti ada egonya. Oke, mungkin gua nggak tahu saat itu in relationship with you or not, tapi kan namanya lo saat ini lo yang menemani dia gitu ya. Tapi kan pasti ada perasaan dan lo juga nggak terikat pernikahan. Gimana caranya lo udah langsung bilang oke, gua Pada akan saat itu temenin gue shaking, gue lemes, gue udah nggak ada tenaga. Jujur dia. aja Ya, waktu itu. pasti. Dan gue sampai nggak bisa nangis dan gue ya udah gue berdoa. Yang bisa gue lakuin aja gue berdoa. Dan disitulah gue merasakan bahwa memang benar-benar Tuhan itu ada gitu. Dan gue dikuatkan aja. Ya. Dikuatkan bahwa oke, Tuhan bantu aku, Ya. beri aku kekuatan Ya. untuk bisa berjalan bersama Giselle dan menemani dia Ya. di saat sekarang. Ya. How did you feel at that time? Was there anger? No, sama sekali gue anehnya, gue tuh sama sekali nggak ada perasaan nggak ada Marah, rasa kesel. marah, angry, kesel, Disappointment? nggak ada Kamel, aneh loh bener. Wow. Jadi justru Itu perasaan kalau bukan Tuhan sih gue nggak tahu deh. it's impossible sih kalau Iya, kita gue biasa nih jujur ya, gue Iya. orangnya pride-nya tuh, lu boleh Ya, tanya iyalah, tanya iya, Giselle deh. iya. Kalau gue lagi misalkan lagi marah gitu sama dia, Iya. masa-masa kecil aja gue masalah-masalah kecil aja kadang-kadang masih ada sedikit pride gue yang berbicara gitu loh. Iya. Tapi at the moment nggak ada sama sekali Kamel. Karena kan lo pasti kemanapun lo pergi, your friends pasti kan it's gonna look you different, nanyain atau kepo atau mungkin yang benar-benar care gitu. Kan lo pasti tahu there's consequences dari hal itu gitu ya. Either lo mengasihi dia, mengampuni dia, dari masyarakat pasti ada social Yeah. judgment, right Yeah. gitu. Tapi still you choose at that time untuk stay sama Giselle. Stay sama Giselle. Dan tidak ada kesel, ribut nggak kalian di situ? Nggak sama And then, sekali. kamu datang ke Giselle dan kasih tahu dia. Iya, aku waktu itu pas sudah lagi jalan, Ya. aku bilang sama dia, sini deh, aku mau ngomong sama kamu. Duh, Gitu kan. gila gue gak kebayang sih gimana Ngomong caranya lo. dengan segala kerendahan hati dan dengan rasa sayang gue ke dia bahwa ini gue dapat kabar nih seperti ini gitu. Jadi oke. Responnya Giselle gimana? Responnya Giselle ya seperti biasa, dia nangis. Dia nangis. Gitu. Wow. Dan ya udah, gue cuma bisa peluk dia aja. Dan gue bilang, kamu nggak usah takut. Gue bakal stay sama lo terus. Oh kamu langsung bilang? Iya. Dan udah yuk kita hadapin sama-sama. Oke. Udah berarti pada saat ini Hisumba dan segala macam itu momennya udah bukan kayak liburan nih sebenarnya Jin. Kemarin Giselle sempat cerita bahwa di tempat yang paling indah sekalipun memang sukacita, kebahagiaan tuh it depends with how you feel inside of you. Exactly. Bener ya? Lu mau di tempat yang paling indah sekalipun kalau hati lu lagi emang lagi gelisah, tetap aja rasanya tuh Saya hambar. gila ya. Iya. Wow. Oke, gimana caranya? Gua ngelihat kalian berdua sampai sekarang, puji Tuhan Giselle tidak sakit. Memang ada saat-saatnya Giselle juga gua ngelihatnya dia sangat drop. Tapi makin kesini gua melihat dia bisa merespon dengan baik. Iya. Bahkan dia bisa menguatkan teman-teman di sekitarnya. Bener banget. Oke, gimana kalian berdua? Mungkin kalau di luar kan ya kita nggak tahu dalamnya detail seperti apa. Gimana kalian berdua untuk bisa saling menguatkan? Libatin aja Tuhan. Dari setiap aspek. Dari hal yang terkecil pun kita libatin dia terus aja. Misalnya kayak kemarin kan Wijin nggak pernah nemenin kan saat Giselle dipanggil dan segala macam harus membuat atau harus mengikuti semua proses Yes. hukum kan. Setiap Giselle mau pergi, apa yang kamu lakuin untuk nguatin Giselle? Berdoa. Kita berdoa bareng. Even di telepon, Iya. video call kita berdoa bareng aja. Oke. Ya supaya dilancarkan, Iya, iya, diberikan iya. kelembutan hati Iya, untuk iya. setiap
orang-orang yang terlibat. Iya. Gitu. Ini kan banyak orang yang bilang kalau udah bersenggolan dengan hukum kan, ya pastilah bohong kalau nggak takut. Apa yang kamu rasain saat ini? Karena kan ini adalah orang yang paling dekat sama kamu, Yes. and you love this person so much. Yes, kalau secara manusia ya pasti nggak munafik lah, pasti takut. Pasti ada perasaan Pasti ada perasaan itu. Cuman ya itu dia. Gue selalu berbicara dalam hati bahwa ketika perasaan takut itu datang, gue berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan, gue percaya rencanamu indah. Please, usir perasaan-perasaan Perasaan nggak takut enak ini, ini, iya. gitu loh. Dan gue menyerahkan full gitu loh nih, kalau nih benar-benar gue, kalau bisa gue berlutut gitu loh. Gitu. Jadi gue percaya deh rencana dia mah indah gitu. Oke. Kemarin di di vlognya Boy, lu sempat ditanya sama Boy kan, perasaan lu sama Giselle, dan lu bilang you love Giselle even more. Even more. Yeah. Kenapa? Karena hatinya kak. Hatinya dia tuh baik gitu. Karena Iya. gue yang jalan bersama dia. Gue juga sih ngelihat ya saat ini benar-benar Giselle tuh dirubahkan banget. Emang kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu emang untuk nge-press kita supaya the best of us itu bisa keluar kan. Bener gitu banget. loh. Iya. Di saat seperti sekarang aja, dia malah istilahnya menjaring jiwa, tapi bukan menjaring jiwa juga, tapi kayak teman-teman banyak yang curhat sama dia. Dia menguatkan teman-teman baiknya dia. Iya. Dan ya dengan apa yang terjadi ini, dia malah memberikan impact gitu loh ke teman-temannya bahwa Tuhan tuh baik loh. Iya. Tuhan tuh bisa loh buat hidup lu tuh lebih baik, lebih tenang, lebih diberkatin gitu. Oke, ini ada beberapa netizen yang kemarin pada saat gue share ya, gue bilang lu boleh kasih pertanyaan ke Wijin tapi yang sopan, karena kalau yang nggak sopan gue nggak akan tanya ya. Oke, ada pertanyaan dari Reno Nyang, dia bilang mindset apa yang dibentuk oleh Wijin pada saat in a relationship with Giselle. Maaf, Giselle kan tadi balik lagi ya. Saat lu in a relationship dengan Giselle, lu tuh sebetulnya buy one get two gitu. Nah, apakah sempat terbesit ini kayaknya it's gonna be tough, apalagi Giselle itu ibaratnya like all the spotlight itu kan sama Giselle, sama Gempi. Automatically kan pada saat apapun yang terjadi pada Giselle, lu ikut terimpact pastinya gitu. Dan itu yang pertama. Dan jika nextnya untuk menikah ya, untuk for the future, mental apa yang akan lo set up karena menemani seorang Giselle yang pastinya tidak mudah lah dengan segala experiences di belakang dan juga kebaikannya dia juga. Nah, ini yang selalu diajarin sama dad leader gue nih. Ya, Kak Aprila. Iya, Kak Aprila sama Kak Yosi. Iya. Melayani. Iya. Jadi kalau Kak Yosi tuh selalu bilang bahwa Jin, apapun yang lo lakuin, lo melayani aja. Jadi misalkan gue lagi ribut nih sama Giselle, segala macem urusan ya pacaran lah biasa lah. Iya. Dan gue mungkin sesekali gue curhat kan, gimana sih kak gini-gini, gue kan nggak bisa begini-gini. Iya. Jin, udah lu melayani aja. Itu Yosi pasti ya gue. Iya, dengan segala kendaraan hati dia, kesabaran hati dia. Gue belajar banget kak sama dia. Yosi Project Pop tuh kakak gembala kita tuh masalah gitu. Gue juga pas ada masalah rumah tangga juga, udah lu ke Tyson tuh pokoknya surfing, melayani. Bener nggak? Iya kan? Walaupun sebenarnya kesel banget gitu ya kan? Ya secara pride kan pasti gregetan gitu. Banget. Melayani, nah disitulah pride gue tuh dihancurin. Dihancurin banget. Gitu. Wow, jadi mindset lo pada saat nanti akan menikah dengan Giselle juga adalah melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, selesai. Selesai. Kalau udah melayani dengan kasih, selesai urusannya. Iya, udah. Walaupun berat ya. There's some of the times yang di daging tuh gak enak banget, kedagingan kita. Ya tapi ya Tuhan itu baik ya kita bisa menang lawan kedagingan itu. Right. Hopefully it answer your question ya. Pernah nggak, even though it's just split in your mind, has it ever crossed your mind to leave Giselle? Sedekat apa Wijin saat ini sama Gempita? Karena kan yang gue tahu kan Gempi manggilnya Uncle J. Jadi hubungannya dekat banget tapi sampai saat ini masih manggilnya Uncle J. Karena kan memang belum nikah. Tapi gue sebenarnya ya, gue kan gak ada masalah sih kalau mau dipanggil Uncle J seumur hidup juga gak ada masalah. Kalau sampai nanti you guys finally got married, gak ada masalah. It's okay. Iyalah, gue tetap kasih tahu bahwa ya lu sayang sama papa. Iya dong, mama. benar. Tetap gue ini. Yes, tetap gue kasih tahu dia. It's not gonna change how the way you love Gempi anyway kan. Benar.